Okay. Nanti besoknya lagi, hey, how are you doing? Well, I'm doing really great, ma'am. Today I'm going to see my parents, and after a week I haven't seen them for a week, and I'm very excited. Gitu. Besoknya tambah lagi, how are you doing? Well, I'm doing great, ma'am. You know what? Because today is weekend, and I have already set a plan with my parents. We are going to Bandung tomorrow, misalnya, blah blah blah, gitu ya. So whenever you have a chance, say something more than fine. Okay, guys? Yeah. Okay, very good. What about others? Delziba, Axel, Devira, Sania, Fritzi, Davin, Farsha, Anur. How are you doing, guys? Great. Are you doing fine? Yeah. Okay, Alhamdulillah. So I think everyone is very happy because today is Friday. Ya kan? And how many classes do you have today, guys? 3, ma'am. Wow. Okay. What is the latest one? Marketing, ma'am. When? When is the latest one? At what time? 11 11 a.m. o'clock. Okay. So then after Friday pray, everyone is free already. Okay, good for you. Okay. Okay, then today I am going to continue the lesson. Yeah, last time we were talking about recruitment, and you have learned a few words. Wow, what happened? Wait a minute, yeah, there's something wrong with my computer. Kenapa Adobe-nya nggak bisa dibuka? What happened? So it turns out there is something wrong. Is it? Okay, so apparently I have to change the application for opening my PDF file. Okay, so let's go back here. Yesterday, we have read this article until sampai mana ya? Sampai B ya? B? Yeah. Okay. So anyone wants to help me to read this out loud? The C, selection procedures. Anyone? Ada yang mau bantuin? Tere, ma'am. Oke, silakan. Dagmar Smith is the head of recruitment at Tere. Yeah. Sorry to stop you. Could you please read the title so that everybody can understand what you are reading about? Okay, C, selection procedures. Dagmar Smith is the head of recruitment at a German telecommunication company. She talks about the selection process, the methods that the company uses to recruit people. We advertise in national newspaper. We look at the backgrounds of applicants, their experience of different jobs, and their educational qualifications. We don't ask for handwritten letters of application as people usually apply by email. Handwriting analysis belongs to 19th century. We invite the most interesting candidates, Yeah. to a group discussion. Then we have individual interview with each candidate. We also ask the candidates to
do written psychological tasks to assess their intelligence and personality. After Titik. Iramanya berhenti. Kalau ada titik, iramanya berhenti, Tere. personality. Iya, very Okay. good. After this, we shortlist 3 or 4 candidates. We check their reference by writing to their ini bacanya bedanya gimana? Referees. Yeah. Previous employers or teachers that candidates have named in their applications. If the reference are okay, we ask the candidates to come back for more interviews. Finally, we offer the job to someone, and if they turn it down, we have to think again. If they accept it, we hire them. We only appoint some if we find the right person. Okay, thank you, Tere. Okay, guys. So yesterday we have talked about the recruitment, yeah, and then we have talked about application, covering letter, and also CV, right? And today we are going to continue talking about the selection procedures, ya. Jadi proses seleksi itu seperti apa? Okay, before I start reread the article, can anyone show any difficult words, ya, apart from what I have underlined? Dari yang udah saya underline, mana yang for you it is difficult? Ada lagi nggak? Any word that is very difficult to understand? Ada? Anyone? Ada yang nggak ngerti? Mem, itu katanya apa ya? Yang mana kata yang nggak ngerti? Shortlist itu apa, Ma'am? Which one? Shortlist. Shortlist, ya. Ini udah saya inikan ya. Ini sudah saya garis bawahi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Guys, yang lain? Nanti kita bahas bareng-bareng. Can anyone find another word that you don't understand? Anur? Udah ngerti semua kata-katanya? Mungkin kalau saya yang perbedaan yang handwriting sama handwriting kali ya, Mem. Oke, berarti tapi apa tadi ini ya, handwriting analysis ya. Oke, ada lagi yang nggak ngerti? Sama yang handwriting, Mem. Handwritten sama handwriting. Ya, Thank you, gitu Ma'am. dong. Ya, handwriting and handwritten. Oke. Ada lagi? Oke, siapa nih? Arela, what about you? Arela? Ya, ada kata-kata yang kamu nggak ngerti lagi? Ya ada, oke. Oke, then. Nah, sekarang coba saya bacakan ya. Dagmar Schmidt. This is a German name, ya. Dagmar Schmidt is the head of recruitment. So he is the head of recruitment at a German telecommunications company. She talks about the selection process. Apa itu selection process? The methods that the company uses to recruit people. Oke, jadi dia jelaskan di sini what is selection process, the methods that the company uses to recruit people. Oke, jadi selection process itu adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk merekrut orang-orang, ya. Ada di sini we advertise in national newspapers. Nah, dia bilang we advertise in national newspaper. Apa advertise? Halo? Mempromosikan ya, Mem. Ya, mengiklankan atau mempromosikan ya. We advertise in national newspaper.
Kemudian setelah itu we look at the backgrounds of applicants. Nah, kita melihat apa? Background. Latar Applicants belakang. apa applicants? Aplikan yang Pelamar, pelamar. Ya, pelamar ya. Oke, jadi kita lihat, we look at the backgrounds of applicants. Apa aja yang dilihat? Their experience of different jobs and their educational qualification. Nah, jadi akan dilihat their experience of different jobs, ya, pengalaman mereka dengan job-job yang berbeda, and their educational qualifications. Oke, jadi there are two things ya. Ketika melihat backgrounds of applicants ada dua, their experience of different jobs and their educational qualifications. Kemudian dia bilang, we don't ask for handwritten letters. Nah, handwritten letters of application. Handwritten, apa mem? Beda handwritten sama handwriting. Kalau di sini handwritten itu surat yang ditulis tangan. Paham? Surat yang ditulis tangan, yang ditulis tangan. Ya, handwritten. Nanti kalian akan belajar ini namanya adalah kata kerja. Kata kerja verb 3, dia kan dari kata oke, ini sebentar saya bahas sedikit ya. Sini. Stop, new share. This is a very good question, but I don't know if it is dia tulisannya handwrite. Dari kata-kata handwrite. Oke, tulis tangan. Artinya adalah tulis tangan. Menulis dengan tangan. Ini dia verb. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris ada yang namanya ada yang namanya verb 3 ya, yang berubah fungsi menjadi noun. Kata benda. Handwrite menjadi handwritten. Nah, ini dia berubah jadi noun terbagi kepada 2. Oke, sorry ini bukan verb 3. Verb 1 berubah menjadi noun. Bukan verb 1, verb berubah menjadi noun dengan cara diubah menjadi verb 3 dan verb ing. Verb ing. Ya, verb 3 itu menjadi handwritten. Ini menjadi kata benda. Ini juga menjadi kata benda. Tapi gimana cara bedakannya, Mem? Ketika ini di dalamnya ada makna di, maka pakai yang ini. Kalau seandainya tidak ada makna di, maka pakai yang ini. Handwritten letter of application. Letter of application. Artinya handwritten letter application. Surat lamaran yang ditulis tangan. Salah saya. Ditulis tangan. Ini bukan menjadi noun, tapi menjadi adjektif. Kata sifat. Adjektif. Ya, menjadi kata sifat. Kata sifat. Oke, bukan noun. Ya. Ada 2. Bisa diubah menjadi verb 3, bisa berubah menjadi verb ing. Sedangkan yang kedua, handwriting analysis. Artinya analisis yang melihat tulisan tangan atau yang menganalisis gitu ya. Handwriting analysis artinya analisis yang melihat atau mengkaji tulisan tangan. Mengkaji tulisan tangan. Kelihatan nggak bedanya? Paham guys? Kalau yang jadi paham nggak? Jadi kalau yang di atas posisi handwritten di sini sebagai adjektif. Ini sebagai noun. Ini sebagai adjektif. Dan ini sebagai noun. Sama-sama dia. Tapi jadi yang namanya adjektif dia selalu menjelaskan noun.
yang namanya kata sifat, dia pasti selalu menjelaskan noun. Buku yang tebal. Ketika saya bilang tebal, thick book, ya, tulisannya thick book. Berarti thick ini menjelaskan ini. Thick itu apa? Adjektif. Ini noun. Sifatnya adjektif, tugas dia selalu, dimanapun dia berada, dia akan menjelaskan noun. Itu lahiriahnya, originality-nya, ya, si kata sifat dia selalu menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia pakai yang, ya kan? Jadi rumah yang besar, wanita yang cantik. Jadi ketika kita bilang cantik, cantik yang mana? Siapa yang cantik? Wanita. Jadi wanita yang cantik. Kalau bahasa Inggris, beautiful woman. Beautiful itu menjelaskan si woman. Thick itu menjelaskan book. Jadi beautiful woman. Nah, ini adjektif dan ini noun. Berarti adjektif ini dia menjelaskan. Beautiful apanya yang beautiful? Si woman-nya yang beautiful. Oke? Nah, sifatnya adjektif itu selalu menjelaskan noun. Adjektif ada yang dia memang sudah terlahir sebagai adjektif. Contohnya beautiful, handsome, apalagi tall, short, long, fast, quick. Itu semua kata sifat. Jadi panjang, pendek, tinggi, rendah, cantik, jelek, terus apa, tebal, tipis, itu semua adalah kata sifat yang memang sudah terlahir sebagai kata sifat. Tapi ada beberapa kata sifat, kalau dalam bahasa Inggris, ingat ya, kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa kata sifat yang terbentuk dari kata kerja. Ini tadi. Oke, ada beberapa kata sifat yang terbentuk dari kata kerja. Jadi ada dua, kata sifat yang verb 3, kata sifat yang verb ing. Nah, kalau kita menggunakan kata sifat yang verb 3, pasti belakangnya pasti dia berbentuknya verb 3. Kalau yang verb ing, pasti dia bentuknya verb 1 plus ing. Tapi, bagaimana cara membedakannya, Mem? Kalau yang dia verb 3, dia ada makna di dalamnya. Kalau handwriting tidak ada. Jadi, ketika ditanya letter yang mana, surat yang bagaimana? Surat yang ditulis tangan. Paham? Jadi dia di sini sebagai adjektif, dia menjelaskan apa? Noun. Jadi handwritten letter, surat yang ditulis tangan. Makanya kita pakai handwritten. Terus kenapa yang di bawah ini pakai handwriting analysis? Analisis yang seperti apa? Analisis yang melihat atau mengkaji tulisan tangan. Ingat, adjektif ini menjelaskan si noun. Jadi analisis yang seperti apa, Mem? Analisis yang melihat atau mengkaji tulisan tangan. Is that clear to you guys? Paham? Are you sure? Are you sure? Saya mau tes dulu. Ini bagus pertanyaan dari siapa tadi ya? Fritzi ya? Atau siapa yang nanya tadi? Anur ya? Anur yang nanya ya? That's a good question, walaupun kemudian penjelasannya udah tingkat dewa. It's okay. Tapi bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Ilhan, do you understand? Ilhan? Yes, ma'am. Ya? Do you understand? Halo, Ilhan? Suara saya kecil ya? Ilhan? Suara saya kecil. So you have problem with microphone. Oke. Halo Syatia, kamu ngerti, paham? Yes, ma'am. Oke, coba jelaskan sekali lagi ke teman-teman. Let me see if you really understand. Gak apa-apa dong. Ayo. Tapi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kan? Boleh. Tadi perbedaan dari handwrite, terus handwritten sama handwritten sama handwriting. Handwritten sama handwriting. Nah, kalau misalkan terus ada yang kalau misalkan handwritten itu menjelaskan adjektif, pasti diikuti dengan noun. Ya. Nah, misalkan kayak dan perbedaannya tergantung dari kalimatnya sendiri, kayak misalkan kayak misalkan kalau handwritten letter of
applicants tadi Mem. Applications. Itu menjelaskan apa ya? Letternya gitu. Letternya itu ditulis tangan atau diketik gitu. Ya. Jadi pakainya handwriting. Ya, ada makna di sini. Oke, terus? Terus ya apa namanya sangat jelas perbedaannya dengan kalimat yang kedua, handwriting analysis. Kalau itu lebih menjelaskan ke mungkin objek yang berbeda gitu, analisis yang melihat tulisan tangan gitu. Jadi ada orang, maksudnya ada objeknya lagi yang menganalisis dari tulisan tangan tersebut. Oke, thank you very much Shatia. Ada lagi? Siapa yang mau bantu menjelaskan lagi? Very good Shatia. Destiny gimana? Coba, biar paham nih. Dia tuh kita jadi serap ilmu karena kita ajarin lagi. Kita ngajarin orang, kita jadi tambah paham. Ayo Destiny, are you going to take my challenge? Destiny? Ngerti? Yes, ma'am. Iya. Jadi dari kata handwrite itu yang tadinya verb, terus jadi bisa handwritten sama handwriting itu karena dia berubah menjadi adjektif, ma'am. Gitu, ma'am. Yeah. Kalau dari saya. Yeah, very good. That's correct. Ya. Dia berubah menjadi adjektif. Ya, terus ada berapa bentuk adjektif kalau yang dari kata kerja? Ada dua, jadi verb 3 sama verb ing. Oke. Kalau yang verb 3 berarti ada makna apa di dalamnya? Ada makna di. Ya. Handwritten. Ya, oke. Verb ing jadi handwriting. Ya, jadi verb berarti dia tidak ada makna di ya. Dan dia biasanya aktif. Jadi kata bendanya menjadi aktif. Kalau di sini kata bendanya menjadi pasif. Ya. Oke, nah contohnya gimana? Halo? Contohnya itu kalau yang handwritten, ya handwritten letter of application. Surat lamaran yang ditulis tangan. Terus kalau handwriting itu contohnya handwriting analysis. Handwriting itu kan adjektif. Terus jadi dia ke analisisnya, ke noun-nya. Merujuk ke noun-nya gitu, ma'am. Ya, ini juga ya, yang di atas juga sama-sama adjektif ya, dan sama-sama merujuk kepada noun-nya. Noun-nya nih letter, ya kan? Ini juga noun-nya analisis. Jadi sama-sama menjelaskan. Cuma waktu dia menjelaskan, dia ada makna di. Paham ya? Ada makna di. Kalau di sini berarti aktif. Noun-nya aktif, analisis yang melihat tulisan tangan. Kalau yang ini surat lamaran yang ditulis tangan. Tunggu ya, sebentar saya coba cari satu lagi contoh. Ini istilahnya apa ya? Prepositional apa? Nama adjective clause. Ini namanya bahasannya adalah contoh adjective clause. Oke. Pakai the book, read the book. Ada sih, the officer that they are very helpful. Okay. The victim, the help victim yang dibantu ya. Misalnya, nanti masalahnya ini 1 minute ya. Soalnya kalau saya salah kasih contoh, nanti takutnya kalian jadi tambah ini. Ada misalnya kayak kata read ya, membaca buku bacaan dengan buku yang dibaca. Kalau misalnya buku bacaan, reading book. Reading book itu artinya buku bacaan. Tapi ada juga read book, buku yang dibaca.
gitu ya. Sebentar supaya nggak ini. Let me saya coba cari dulu. Sebenarnya dari tadi 2 aja sudah oke, cuma kalau misalnya itu takutnya nanti nggak. Not this one, the other one. Bentar ya, 1 minute. Structure, okay, multiple clause. Saya lupa di mana persisnya. 227. Kalau itu kenapa saya harus kasih tahu, karena ini akan ketemu banyak di bahasa Inggris. 227. Oh, nggak ada ya. Which is class 227, skill 13. Skill 227. It is almost there, almost there. Oh, okay. Gitu. Oke, sorry guys, I can't find it now. Tapi ini nanti makin lama. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi paham ya, guys. Oke. Dan dia letaknya itu ada di di depan kata benda. Oke, here we go. Daripada saya cari lagi, this will take very time consuming ya. Oke, dia letaknya selalu di depan kata benda ya, karena dia fungsinya sebagai adjective. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, let's go back here. Sudah clear ya? Tadi siapa? Anur menanyakan. Nah, handwritten letters, we don't ask for handwritten letters of applications, yeah, as people usually apply by email, okay? And handwriting analysis belongs to the 19th century. Jadi belongs itu belongs artinya dimiliki atau digunakan gitu ya. Dalam hal ini artinya digunakan. Jadi handwriting analysis itu ya itu tahun 19 ini banget gitu. Jadi istilahnya orang masih pakai itu di abad ke-19. Nah, kemudian we invite the most interesting candidates to a group discussion. Nah, ini terkadang salah satu prosedur seleksi itu adalah they are going to invite you into a group discussion. Jadi tergantung dengan
posisi yang kalian lamar. Kenapa mereka bikin group discussion? Because they want to see whether you are a follower or a leader. Gitu. Kalau kalian misalnya posisinya yang kalian lamar adalah manager atau yang memang supervisor atau orang yang harus bisa menjadi leader atau mendirect, maka ketika kalian dalam group discussion kemudian they give you some motions atau case study kayak gitu-gitu. Nah, they want to see your performance whether you can be a leader or you are the follower. Mereka pengen lihat seperti itu. Ya, jadi hati-hati banget kalau diberikan kesempatan untuk group discussion tergantung dengan jabatannya, posisi yang kalian lamar. Kalian mau jadi staff atau mau jadi manajer atau posisi-posisi lainnya. Nah, gimana Mem kalau seandainya lagi kita group discussion terus dia nanyain pertanyaan yang sama dan kayaknya jawabannya yang sama juga gitu. Misalnya ditanya gimana cara kamu misalnya nih kamu sedang mengerjakan proyek besar, kantor kamu atau divisi kamu sedang mengerjakan proyek besar. Tiba-tiba pimpinannya diganti. Nah, sedangkan ketika mengganti pimpinan itu pasti cara kerjanya berbeda. How do you handle that? Ya kan? Nah, ditanya sama satu orang, dia akan bilang, "Oh, kami akan tetap bekerja sesuai dengan pace yang ada." Kemudian kami akan coba terus mengerjakan tanpa berusaha terpengaruh dengan pimpinan dengan pergantian pimpinan ini gitu. Itu jawaban satu. Nah, kamu mungkin mau jawab dengan hal yang sama gitu kan? Kan kalau ngulang jadi kayak basi banget gitu kan. Jadi kayak ngulang jawaban yang sama. Nah, kalian bisa dan kalau memang that's the only answer for the question misalnya, bilang aja, tapi kalian harus menambahkan hal-hal yang out of the box gitu. Jadi misalnya gini, maka kalau terjadi pergantian pimpinan, maka kami akan terus bekerja sesuai dengan pace kami atau sesuai dengan kecepatan yang sudah ada, dan kami akan selama pergantian pimpinan, kami akan tetap kan kamu jawabannya sama tadi ya, sesuai dengan pace yang ada. Nah, kamu bisa nambahkan, nah kami akan coba menunjuk salah seorang tim leader sambil menunggu pergantian pimpinan, kami akan mencoba menunjuk satu orang tim leader yang akan memandu kami untuk terus mengerjakan tugas itu, jangan sampai tugasnya berantakan misalnya, atau tidak berjalan dengan lancar. Karena kita tetap punya yang namanya deadline dan sebagainya, dan walaupun pimpinan berganti bukan berarti pekerjaan itu tidak jadi dilaksanakan gitu. Jadi you have to think of something else gitu. Harus kasih jawaban-jawaban yang enlightening gitu ya, yang memberi pencerahan gitu. Jadi jangan ikut aja dia ngomong, ya saya sama idem aja. Ya, jangan ya. Jadi harus kasih jawaban yang out of the box gitu, yang membuat kamu tuh oke, dia cerdas juga ya. Oke, walaupun jawabannya tuh ada yang sama, tapi tetap harus kasih jawaban yang beda. Nah, biasanya according to si Dagmar Schmidt ini ya, kalau dia sudah group discussion and then we have individual interviews with each candidate. Jadi dia kemudian melakukan individual interviews. Now we also ask the candidates to do written psychological test ya. Jadi tes psikologi tertulis. Nah, tadi ditulis sama tertulis juga sama ya. Dia bermakna pasif ya. To assess, apa arti assess guys? To assess apa? To assess apa? Apa artinya? To assess. Untuk menilai, ya, menilai their intelligence and personality. Jadi tujuan dari psychological test is to assess their intelligence and personality. Nah, setelah itu, after this we shortlist. Nah, tadi ada yang nanya, shortlist apa, Mem? Artinya, apa shortlist, guys? Coba di Google Translate. Google Translate. Shortlist. What is it? Terpilih, Mem. Ya? Terpilih. Ya, memilih ya. Karena di sini dia kata kerja. Memilih 3 or 4 candidates. Nah, jadi ada kemudian we shortlist. Shortlist itu artinya dari list yang panjang dipendekkan gitu. Jadi berarti kan dipilih ya. Kemudian kami memilih 3 atau 4 candidates. We check their references. Nah, references dan referees apa bedanya? Siapa yang tahu? Apa beda references and referees? Siapa yang berani ngambil tantangan Memnit to explain to your friends
What is the difference between references and referees? Anyone? Ada? Ada? Rizzi, do you want to try? No, Anugrah then. Come on, Anugrah. Do you want to try? Coba di Google Translate apa arti references, apa yang satu lagi arti referees. Saya mau coba, Mem. Oke. Siapa? Davin ya? Excel, Mem. Excel. Oke, please. Kalau reference tuh kayak jurinya gitu, Mem. Kayak penilaian. Itu kayak referensinya gitu. Betul, that's right. Jadi kalau references itu artinya referensinya, bendanya. Gitu. Kamu punya referensi nggak? Gitu kan? Suka nanya kan? Kamu masuk ke sini ada referensi nggak? Atau ada rekomendasi nggak? Gitu. Sama ya. Di sini artinya referensi atau rekomendasi. Nah, kalau referees, betul tadi juri, atau kalau dalam hal ini namanya orang yang memberi referensi. Gitu. Orang yang memberi referensi. Kalau referees orang yang memberi nilai. Nah, memberi referensi. Oke, referee juga artinya juri, betul. Ya, jadi we check the references by writing to the referees. Jadi kita ngecek referensinya mereka dengan menulis atau mengirimkan surat kepada si refereesnya. Siapa aja refereesnya? Previous employers. Apa arti employers? Apa arti employers? Kemarin kita sudah ini employers. Apa beda employer sama employee? Excel? Employer sama employee. Sama dengan referee. Berarti employee ini siapa? Employee karyawan. Pegawai ya? Employers bosnya, Bu. Iya, betul. Employer itu bosnya. Kalau employee? Karyawan. Oke, very good. Kalau trainer? Pelatih. Kalau trainee? Yang dilatih. Jangan bingung dong. Apalagi ya? Nah, jadi hampir coach. Ini beda nih. Coach sama coachee. Nah. Coach apa coach? Pelatih. Coachee? Yang dilatih, ya. Oke, jadi jangan bingung, referee ini orang yang memberi referensi, ya. Oke. Nah, siapa aja yang memberi referensi? Previous employers, ya. Teachers that candidates have named in their application, yang sudah diberikan nama, yang sudah ditulis namanya di dalam applications. If the references are okay, we ask the candidates to come back for more interviews. And finally, we offer, apa offer? Menawarkan. Yeah, we offer the job to someone, and if they turn it down, apa arti turn it down? Dari kata turn down, kata aslinya adalah turn down. Artinya apa? Anyone? Turn down. Artinya refuse. Apa arti refuse? Menolak. Iya. If they turn it down, then we have to think again. If they accept it, apa accept? Menerima. Ya, we hire them. We only appoint. Apa appoint? Menunjuk atau memilih someone if we find the right person. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum clear? Jadi kurang lebih step-stepnya seperti itu ya. Oke. Very good. Nah, kalau sudah ada, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang saya akan bagikan kelompok. You will do exercise 2. Ya, nih exercise 2. Silahkan nanti complete the following sentences with the right word or phrase. Tadi kan di
artikel ini ada banyak sekali phrase ya, frase-frase atau kata-kata yang kita sudah belajar dari kemarin ya. Nah, di sini kalian masukkan yang cocok yang mana. Ya, diskusi aja sama teman A sampai G. Oke? Setelah itu, setelah selesai kalian juga bisa menentukan yang ini. Yang nggak apa-apa deh, yang ini dulu. Ini juga mungkin diskusinya lumayan lama ya. Saya bagi ke 4 kelompok aja ya. Kalau kalian buka ini halaman 13. Jangan lupa di share screen sama teman-teman, terus kita diskusi bareng-bareng. Kalian diskusi sama teman kira-kira misalnya nih, I hope she apa? Because if she apa ya? Pakai aja kata-kata yang ada di sini ya. Oke guys? Ya, diskusi sama teman-teman di dalam kelompok. Try your best to use English, ya. Silahkan, ini sebentar saya bagi kelompoknya. Dan jangan lupa save your work, ya. Dan jangan berantem. Oke, ada 4 kelompok. Silakan semuanya. Sekarang saya akan buka ininya. I will give you 15 minutes, ya. 15 menit untuk berdiskusi. So make sure you have finished working within 15 minutes. Okay, welcome back everyone. Have you found the answer for all questions? Yeah? Okay, let's go back to to the book. Ya, nah silakan. Number 1, kelompok 1, number 2, B kelompok 2, C kelompok 3, D kelompok 4. Silakan ditulis di itu, use your annotate. Group 1, group 2, group 3, group 4. Yang ada 2 jawaban, kelompok 1, 2 ya jawabannya, kelompok B 1. Oke, selanjutnya kelompok E nomor grup 2. Sebentar ya, saya tulis ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 udah 2 kali ngejawab, di sini ada 2. Nah, ayo. Yang kelompok 3 udah, oke. Selanjutnya mana nih kelompok 1, 2, 4. Oke. Kalau pengen undo gitu ya, pakai Ctrl Z. Kalau misalnya mau undo pakai Ctrl Z. Atau juga ada undo di situ ya, di di barnya kalian pasti ada. Oke. Sudah, ini mana nih kelompok 4? Kelompok 4 siapa aja nih? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 enggak ada ya? Siapa aja sih tadi kelompok 4? Kok lupa ya?
Sania tadi kelompok 4 ya, Sania? Sania? Saya 2, Mem. Oh 2. Siapa ya tadi kelompok 4? Nah, ini sudah ada. Oke, satu lagi kelompok 4 yang G. Oke, saya bahas ya. Nomor 1, I hope she accepts, betul. Because if she turns down, betul. Kata-katanya betul, tapi ingat ya, she turns ya. She accepts. Oke, I hope she accepts it, boleh. Because if she turns down the job, ya, tapi nggak pakai it juga boleh. I hope she accepts because if she turns down the job, we'll have to start looking again. Very good. Number 1. And then number 2, that applicant was very strong, but I understand he has had 2 other. Ingat ya. Si pelamar ini pelamar yang terakhir itu kuat banget, tapi saya juga paham kalau he's had 2 other. Ini kurang tepat, kira-kira yang lain apa jawabannya? Candidates. Apa? Candidates. Candidates juga kurang tepat. Ada lagi? Offers. Ya, betul. Yang betul adalah offers ya. But I understand he has had 2 other offers already. Very good. Number 3, they have finally hired a new receptionist. Very good. Atau di sini juga bisa recruited ya. Recruited atau ya boleh salah satu. Atau employed juga bisa, memperkerjakan ya. Employed juga bisa. I phoned to check on my application but they say they have already hired someone. Boleh. Atau ya ini boleh juga ya. Recruited juga boleh, appointed juga boleh. Appointed ya juga boleh. This job is so important. I think we need to headhunt someone. Correct. Headhunt satu kata. Ya. Computer programmers wanted. Only those with unique experience should apply. Betul, tapi tidak pakai ed. Apply biasa aja. Apply for the job. Boleh ya. Karena sudah ada should, jadi apply-nya kembali ke verb 1. Okay? Only those with unique experience should apply for the job. Very good. The selection process has lasted 3 months, but we are going to apa nih? Shortlist, Mem. To apa? Shortlist. But we are going, tapi kalau shortlist, kalau ini someone, berarti there is only one. Karena kalau shortlist itu ada beberapa orang. Mungkin we are going to appoint, mungkin ya. Appoint someone next week. Ini yang lebih tepat, ya. Oke, very good. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang berbeda? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, I think that's all for today. Ada tugas sedikit ya, silakan dikerjakan yang ini. Mana barusan? PR di rumah. PR-nya adalah exercise 6, 7, dan 9. Ya, exercise 6, 7, dan 9. Kerjakannya per kelompok yang tadi aja. Ya, bikin di kelompok, jadi kerjanya bisa bareng-bareng, bisa bagi-bagi tugas. Jadi nggak semua ngerjain satu orang. Oke, guys? Ya, jadi kerjanya bareng. Jadi kalian nggak perlu ngerjain. Kalau ngerjain sendiri kan berat ya. Hanya ada 4 kelompok, satu kelompok tuh 7 orang. Jadi bagi-bagi tugas dan semuanya harus tanggung jawab sama tugas masing-masing. Jangan ngeles ya. Pasti nih ada biasanya grup member yang suka ngeles. Oh, gue nggak bisa, lu aja deh. Jangan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, that's all for today. Thank you very much. Have a